Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, beranggotakan 2 orang, saya sendiri Sinta Agustina dan rekan saya Syafa Nur Izaina. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa langkah-langkah penyelesaian uji statistik non-parametrik. Nah, sebelumnya ada beberapa pembagian dalam uji statistik non-parametrik yang sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya mengenai uji data Wilcoxon. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas atau menjelaskan mengenai beberapa langkah-langkah penyelesaian menggunakan SPSS. Ini kami akan membahas mengenai Man-with-U test. Nah, ini adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan media dari 2 kelompok sampel yang independen. Sering digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi, normalitas, ataupun ordinal. Nah, teman-teman, Man-with-U test ini kegunaannya adalah untuk membandingkan antara 2 kelompok sampel yang tidak berhubungan atau dia tidak memiliki keterkaitan antara sampel pertama dengan sampel kedua. Nah, kita gunakan cara yakni Man-with-U test. Langkah pengujian dengan menggunakan Man-with-U test. Ini adalah data yang akan kita uji teman-teman dari metode 1 dan metode 2 ini, apakah dia berhubungan atau dia tidak memiliki hubungan atau independen. Bahasa lainnya independen ya teman-teman. Ini adalah data yang akan kita uji. Baik, kita masuk ke langkah penyelesaian. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan menggunakan bagaimana langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini teman-teman, silahkan teman-teman klik di bagian kiri bawah sini, di bagian variable view, kemudian di bagian name ini, teman-teman silahkan ketikkan skor. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan pada bagian kedua, nomor 2-nya, kita ketikkan metode. Nah, selanjutnya akan muncul nih seperti ini. Di bagian value-nya, pada bagian value yang nomor 2, yaitu barisan metode, teman-teman silahkan diklik di ujungnya ini. Kemudian ini ada value saat kita isi 1, kemudian yang labelnya kita isi metode 1, kita add kan. Kemudian kita ketikkan lagi di sini value 2, kemudian metode 2. Nah, akan tampilan seperti ini. Setelah seperti ini tampilannya, teman-teman silahkan klik OK. Nah, kita beralih ke bagian bawah sini di data view-nya. Nah, ini akan secara otomatis berubah menjadi skor dan metode. Nah, di bagian skor ini silahkan teman-teman masukkan data yang sudah diberikan tadi. Data contoh dari nilai ulangan siswa kelas 4 dengan metode A dan metode B, silahkan dimasukkan di data bagian sebelah sini. Nah, teman-teman, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Di sini sudah saya masukkan data dari yang diberikan. Ya, ini ada data dari 1 sampai 25 itu menggunakan metode 1, sedangkan dari angka 26, dari nomor 26 ini merupakan data hasil ulangan anak-anak sampai ke 50. Nah, di bagian sini karena dari angka 1 sampai 25 merupakan penggunaan dengan metode 1, maka di bagian sini kita tulis metode 1 sampai ke nomor 25. Selanjutnya seperti itu, dari nomor 26 kita tulis 2 karena dia menggunakan metode 2 sampai ke nomor 50. Datanya sama-sama 25, jadi total keseluruhan adalah 50 data. Nah, gimana cara kita mengubah satu ini menjadi bacaan metode 1? Di bagian views ini, silahkan teman-teman klik di value labels. Di sini. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi metode 1. Berarti angka skor 27 ini merupakan hasil dari penggunaan metode 1 sampai ke nomor 25. Nah, seterusnya seperti itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman silahkan klik analyze. Dari analyze kita pilih non-parametric test. Kenapa non-parametric test? Karena kan kita menggunakan statistik uji non-parametrik. Nah, di sini silahkan teman-teman klik legacy dialogs. Sudah, kita pilih 2 independent sample, artinya 2 independent sample atau 2 sampel yang tidak berhubungan. Nah, di sini sudah tampilan seperti ini teman-teman. Di skor teman-teman pindahkan ke
skor ini teman-teman pindahkan ke kolom test variable list. Nah, metode teman-teman pindahkan ke grouping variables. Nah, di sini kan dia bertanda tanya gini ya teman-teman. Silakan teman-teman klik define group. Nah, di sini teman-teman masukkan grup 1 sama dengan 1, kemudian grup 2, 2. Continue. Di bagian option, silakan teman-teman checklist pada bagian deskriptif. Kalau sudah di checklist ya tidak apa-apa. Kalau belum silakan di checklist. Continue. Baru kita oke. Nah, ini tadi hasil data dari hasil output yang dikeluarkan dari data yang kita masukkan tadi teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah hasil uji kita menggunakan SPSS. Nah, kita buat laporannya. Di sini saya membuat rumusan hipotesisnya. Rumusan hipotesisnya yang pertama hipotesis penelitiannya, ada perbedaan nilai hasil belajar kelas 4 dengan menggunakan metode 1 dan metode 2. Ada hipotesis statistiknya, kita tuliskan rumusnya, kita tentukan taraf signifikansinya berapa, statistik ujinya, penyelesaian dengan SPSS-nya. Nah, sampai kriteria pengujian dan keputusan, baru terakhir kesimpulan. Nah, mungkin sekian untuk laporan hasil uji dari Man-Whitney test ini. Nah, teman-teman, ini adalah data output yang dikeluarkan oleh SPSS setelah kita tadi menguji metode 1 dengan metode 2. Ini adalah hasil data ujinya seperti ini. Begitu, teman-teman.